Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan terima kasih untuk rekan-rekan semua atas waktu dan kesempatan yang diberikan buat saya untuk mempresentasikan hasil dari komik yang saya buat dalam rangka mengikuti Diklat Samisanop yang ke-20 dengan judul Media Komik sebagai Media Pembelajaran. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya perkenalkan dulu, nama saya Yuliarti dari SMA Negeri 1 Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Nah, ini adalah hasil dari komik yang saya buat, yang saya angkat dari materi kelas 11 Sejarah Peminatan tentang Revolusi Cina. Nah, tidak asing lagi, kita sering sudah mendengar negara Cina. Nah, Cina ini adalah negara yang sudah maju sekarang. Berbeda dengan dulu, Cina ini adalah negara yang terisolasi. Bahkan kita sering kali mendengar pepatah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, ini adalah hasil dari komik yang saya buat dengan latar yang seperti ini. Nah, mengapa terjadinya revolusi Cina? Ini ada percakapan di sini. Nah, terjadinya revolusi Cina dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama ada yang berasal dari luar dan ada juga yang berasal dari dalam negara Cina sendiri. Nah, pada kesempatan ini saya cuma menjelaskan pada komik ini mengenai latar belakang yang berasal dari luar. Apa saja yang berasal dari luar itu? Yang pertama adalah terjadinya perang candu. Nah, tidak asing lagi kan di telinga kita mengenai candu. Mengapa di Cina ini terjadi perang candu? Nah, berawal dari kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke negara-negara Asia. Tidak kalah juga dengan Indonesia. Indonesia pernah didatangi oleh Belanda dengan tujuan untuk perdagangan. Nah, begitu juga dengan Cina. Di Cina bukan bangsa Belanda tetapi adalah bangsa Inggris. Kenapa Cina ingin berdagang dengan Inggris? Dalam hal apa saja? Nah, kalau di Indonesia berdagang dengan rempah. Kalau di Cina perdagangannya bukan rempah tetapi opium. Apa itu opium? Nah, mungkin ini jarang kita dengar. Apa itu opium? Opium ini adalah sejenis tumbuh-tumbuhan berbentuk bulat, berwarna hijau sebesar bola pingpong. Nah, getah opium inilah yang kemudian menghasilkan, kalau kita olah lebih lanjut akan menghasilkan narkotika. Dan hasil dari narkotika ini jika diolah lagi akan menghasilkan sabu-sabu. Nah, limbah dari sabu-sabu ini kalau dihasilkan lagi akan menjadi morfin. Dan inilah yang diperdagangkan oleh Cina ke negara Inggris. Nah, bagaimana reaksi dari negara Cina pada waktu itu? Cina tidak menyetujui perdagangan opium ini, tetapi Inggris tetap memaksa, maka terjadilah perang antara Cina dengan Inggris yang dikenal dengan istilah perang candu. Perang candu ini tidak terjadi sekali tetapi 2 kali. Nah, kemudian latar belakang yang kedua, ini komik yang berikutnya. Yang kedua terjadinya invasi negara Jepang ke negara Cina. Nah, invasi itu sendiri adalah mengerahkan kekuatan bersenjata untuk menguasai suatu negara. Nah, apa hubungannya invasi Jepang ke Cina? Sebenarnya Cina ini tidak ikut terlibat dengan negara Jepang, tetapi Jepang terlibat dengan Korea. Karena Korea tidak bisa
mengalahkan Jepang, maka Korea meminta bantuan ke negara Cina dan Cina memberi bantuan militer kepada Korea. Dan Jepang merasa tersinggung atas yang dilakukan oleh Cina, penyerangan Cina ke negara Jepang. Maka terjadilah perang antara Cina dengan Jepang. Nah, selanjutnya yang ketiga. Nah, yang ketiga di sini, ini komiknya. Ini juga ada Bu Teti di sini. Ini komik yang tiga adalah latar belakang terjadinya revolusi Cina yang ketiga, yang eksternal adalah masuknya paham baru ke negara Cina seperti paham nasionalisme dan paham liberalisme. Sehingga dengan munculnya paham ini, maka muncullah golongan yang terpelajar yang pada akhirnya mereka memikirkan bagaimana negara Cina bisa terlepas dari penjajahan Inggris. Nah, itulah sekilas mengenai penjelasan saya tentang terjadinya revolusi Cina secara eksternal. Nah, kemudian pada kesempatan ini hanya ini yang bisa saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk rekan-rekan saya yang telah sudi masuk mengikuti Zoom yang saya buat dan terima kasih juga yang sebesar-besarnya buat Pak Aris yang telah membagikan ilmunya kepada saya sehingga bisa menghasilkan sebuah komik sebagai media pembelajaran. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kepada kawan-kawan juga, saya sudahi dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.